Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4 SD ya. Nah, pada kesempatan kali ini Mas mencoba mereview untuk bab tentang occupation. Nah, seperti yang sudah ada dipelajari sebelumnya, kira-kira apa sih occupation itu dalam bahasa Indonesia? Nah, occupation di sini Mas coba jelaskan kembali ya. Artinya adalah profesi ya, profesi atau pekerjaannya. Nah, pekerjaan di sini biasanya yang dijelaskan itu yang ada profesinya seperti guru ataupun kepala sekolah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam bab occupation itu banyak sekali vocab atau kosakata yang berhubungan dengan profesinya seperti itu, masing-masing profesi seseorang. Seperti langsung Mas beri contoh beberapa kosakata yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya, nah ini occupation in school ya, in school. Nah, maksud dari kalimat ini adalah pekerjaan-pekerjaan apa saja atau profesi apa saja yang biasanya ada di dalam sekolah. Oke, coba kasih contoh beberapa ya. Yang pertama ada biasanya teacher. Di dalam sekolah selalu ada teacher ya, yang artinya adalah guru untuk mengajar ya. Jadi profesi seorang guru adalah mengajar, seperti itu, teacher. Nah, lalu kita lanjutkan, ada namanya, pasti namanya ada security ya. Atau kalau di dalam sekolah khususnya biasanya ditambahi seperti ini. Contohnya school security, oke? Atau penjaga sekolah. Dan yang ketiga ada gardener atau siapa? Penjaga taman ya, tukang atau kita biasanya menyebutnya tukang kebun. Oke? Tukang kebun. Oke. Lalu di dalam sekolah biasanya kita itu selalu menemui siapa? Biasanya yang memimpin sekolah itu adalah seorang headmaster. Oke? Headmaster atau kepala sekolah. Seperti ini untuk contoh beberapa kosakata yang biasanya ada di dalam sekolah. Seperti itu. Nah, lalu ini Mas ada tambahan sedikit ya. Nah, biasanya di dalam sekolah ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada tukang kebun, lalu ada lagi biasanya itu seorang staff ya. Office staff. Oke. Office staff atau dalam bahasa Indonesia adalah pegawai kantor. Kantor siapa? Kantor sekolah ya. Kan di sekolah biasanya ada kantor. Nah, itu ada pegawainya. Pegawai kantor. Gitu. Oke, nah untuk contoh-contoh kosakata yang biasa kosakata profesi yang biasanya ada di dalam sekolah, biasanya seperti ini profesinya. Oke. Nah, sekian untuk penjelasan occupation pada kesempatan kali ini.
langsung kita lanjut ke latihan soal. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan soal. Seperti yang sudah Mas kirimkan soalnya ya, kita mulai dari nomor 1. Oke. A person who works at the library is called a. Nah, di soal itu ada tulisan at he ya. Nah, itu aslinya at the, ada t-nya depannya h ya. Nah, seseorang yang bekerja di perpustakaan adalah seorang. Nah, yang mana kira-kira? Nah, untuk yang A itu adalah seorang teacher ya, guru. Nah, jadi tidak tepat atau kurang tepat ya. Lalu yang B adalah headmaster atau seorang kepala sekolah, masih kurang tepat. Yang C seorang dokter. Nah, masih kurang tepat juga. Nah, yang terakhir adalah pustakawan, librarian ya. Jadi yang tepat untuk jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D ya, pustakawannya, seorang librarian yang menjaga library. Oke, lanjut ke nomor 2. Is your father a pilot? Nah, jawabannya tepat kira-kira yang mana? Sesuai dengan gambar. Nah, yang A, yes it is, kurang tepat karena gambarnya menunjukkan dia seorang tukang kebun ya yang menyiram. No it is not. Nah, masih kurang tepat karena ini menunjukkan seseorang, jadi tidak menggunakan it ya. Yes he is. Nah, juga kurang tepat karena itu bukan pekerjaan sang ayahnya. Nah, yang terakhir no he is not. Nah, karena ayah itu seorang laki-laki, jadi menggunakan he. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah mengurutkan kata-kata. Nah, kira-kira mana yang tepat mengeluarkan kata-kata yang tepat sehingga menjadi kalimat yang benar? Kira-kira yang tepat yang mana? Oke. Kita coba baca dari yang A. The hospital works at a doctor. Nah, jika di bahasa Indonesia kan itu artinya rumah sakit bekerja pada seorang dokter. Oke, masih kurang tepat ya. Nah, coba lihat yang C, the doctor a hospital at work, itu masih kurang tepat juga karena biasanya kata kerja itu ada di tengah ya, sebelum objek atau setelah subjek biasanya. Di sini ada di akhir kalimat, yaitu jadinya kurang tepat. A hospital works at the doctor, masih kurang tepat juga karena masih yang bekerja itu si rumah sakitnya, bukan dokternya. Jadi yang tepat adalah yang B, a doctor works at the hospital ya. Seorang dokter bekerja di rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. What do you do? Nah, artinya what do you do adalah apa pekerjaanmu. Lalu jawabannya aku seorang apa di gambarnya itu? Dia seorang perawat ya. Perawat dalam bahasa Inggris artinya nurse ya. Yang C untuk A gardener tukang kebun, yang B sekretaris, masih kurang tepat. Yang D itu pramugari, kurang tepat juga karena biasanya gambar itu menunjukkan dia seorang perawat. Oke, lanjut ke nomor 5. The man who works at the beach is called. Nah, biasanya orang yang bekerjanya di pantai itu disebut apa? Kalau yang A seorang supir ya, kurang tepat karena biasanya supir itu di jalanan dan menyetir mobil ya, driver. Untuk yang B pilot itu kurang tepat juga karena pilot adalah seorang yang bekerja dengan menyetir pesawat ya. Insinyur masih kurang tepat juga. Nah, karena tidak selalu di pantai ya seorang insinyur. Jadi yang tepat adalah yang D ya, fisherman atau nelayan. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nah, what does he do? Nah, ini
He is an. Nah, seperti yang kita lihat di gambarnya itu dia adalah seorang apa kira-kira? Teacher, dokter, manager, atau engineer. Nah, seperti yang terlihat orang tersebut memiliki profesi seorang insinyur ya, engineer. Itu biasanya dia yang ada di tempat proyek suatu tempat pembangunan seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 7. What does she do? Oke. Apakah profesi dia? Apa profesinya? Oke. Seperti yang kita lihat nomor 7, dia membawa makanan dan minuman. Nah, biasanya yang membawa makanan minuman itu siapa? Kalau seorang perawat biasanya kan membantu dokter ya. Kalau stewardess itu pramugari, biasanya yang bekerja di mana? Di pesawat. Seorang yang terakhir housewife itu seorang ibu rumah tangga, dan caranya dia membawa itu bukan seperti ibu rumah tangga, melainkan dia seorang waitress ya, atau pelayan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Yuk lanjut ke nomor 8. Nah, ini ada kalimat a person who leads the school is called a. Nah, seseorang yang memimpin suatu sekolah disebut siapa kira-kira? Biasanya disebut kepala sekolah atau dalam bahasa Inggris disebut headmaster ya. Itu. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini agak melenceng namun masih berhubungan dengan kosakata ya. Seperti di materi sebelumnya. Oke, we have lunch in the. Dimana kira-kira ketika kita melakukan kegiatan makan siang? Library adalah perpustakaan. Kantin adalah kantin. Yard, halaman. Classroom, ruang kelas. Nah, biasanya yang tepat itu yang B ya, kantin. Mungkin beberapa dari kalian makan di ruang kelas ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Is there a bla bla bla? Yes, there is. Nah, kata yang tepat untuk menggambarkan benda yang ada di gambar itu adalah yang. Nah, kalau untuk A, pen itu adalah panci ya. Spoon, sendok. Kitchen stove adalah apa? Kompor dapur. Yang terakhir adalah frying pan atau teflon. Berarti yang tepat adalah yang C ya, kitchen stove. Nah, sekian dari Mas Febri untuk penjelasan dan latihan soal dari materi occupation ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.